Halo semuanya, selamat datang di channel Fitrairi. Ini mobil yang sudah lama sekali saya ingin coba. Lexus yang tercantik yang ada di pasaran menurut saya, yaitu Lexus LC. Dan hari ini saya bisa mereview bukan cuman tipe yang normalnya, tapi yang di sebelah saya ini adalah Special Edition. Dan hanya ada satu unit di Indonesia. Mobil ini baru grace dari ATPM, belum pernah dipakai oleh pemiliknya, langsung diserahkan ke kami untuk direview. Terima kasih untuk Mr. X, pemiliknya yang tidak ingin dipopulerkan namanya, karena saya bisa bertemu dengan salah satu Lexus favorit saya, dan ini adalah Lexus yang paling rare di Indonesia. Ini adalah Lexus LC 500 HQG Edition Convertible. Satu, dua, Lexus LC sendiri itu adalah mobil coupe 2 pintu yang kemudian dibuatkan versi convertible-nya oleh Lexus. Itu berbasis dari Lexus LFLC konsep. Mobil konsepnya sendiri udah ada di 2011, tapi produksi pertama LC itu baru di 2016. Dan sementara di tahun tersebut banyak pabrikan mobil itu sudah mengadopsi engine downsizing ya, mesin yang dikecilkan dengan turbo. No, Lexus tetap mempertahankan mesin 5000 cc V8, nanti kita akan lihat mesinnya. Dan engineer dari Lexus LC sebagian diambil dari engineer yang membuat Lexus LFA. Lexus LFA itu adalah sports car sebelum LC ini yang mesinnya V10 dari Yamaha yang bunyinya sangat merdu. Dan itu sekarang sudah tidak diproduksi lagi, menjadi collector's item. Dan yang ini juga bisa menjadi collector's item. Kenapa? Karena ini adalah special edition. Ini seperti edisi perpisahan. Karena setelah ini, itu kemungkinan LC 500 yang masuk atau LC baru yang masuk itu sudah elektrifikasi. Atau mungkin bahkan turbo. Kita nggak tahu. Sedangkan ini masih pure 5000 cc V8 dan edisi spesial HQG Edition. Hanya ada 60 unit worldwide dari yang sumber yang saya baca. Dan di Indonesia itu ada masuk yang coupe beberapa unit dan yang convertible hanya 1 unit. Hanya 1 unit ini. Harganya berapa? Price listnya itu di 3,7 miliar rupiah untuk yang convertible dan 3,5 miliar rupiah untuk yang coupe. Tapi itu harga baru, harga resmi APM. Sudah ada di pasar mobil bekas yang menjual mobil ini versi yang coupe dalam keadaan belum pernah dipakai, jadi masih baru grace, itu minta harganya sudah 5 miliar. Jadi mobil ini walaupun baru dibeli seharga 3,7 miliar rupiah, kalau mau dilepas ke pasar bekas, ini bisa berharga lebih dari 5 miliar rupiah. Lexus LC 500 HQG Edition ini sebenarnya sangat mirip perubahannya atau speknya itu dengan Lexus LC 500 Inspiration Series yang ada di Amerika Serikat. Nah, cuman kalau di Amerika Serikat itu ada 125 unit, itu semuanya setir kiri. Ini versi setir kanannya yang dengar-dengar hanya 60 unit. Dan modifikasi di sini itu ada mengambil beberapa inspirasi dari racing heritage-nya Lexus. Ini kita bisa lihat di bumper depan ini ada 2 sirip. Ini katanya akan mengurangi lift mobil ketika di kecepatan tinggi. Karena ini tenaganya sangat besar. Kemudian HQG Edition hanya tersedia dalam varian warna putih doff. Keren sekali ini putih doffnya. Dan interior biru. Jadi memang ini kombinasinya. Kemudian HQG Edition ini juga memiliki velg 21 inci. Dengan lebar 245 mm, 40 aspek rasionya velg 21 inci. Yang di belakang 275/35
R21. Jadi mobil ini dari luar terlihat lebih eksklusif. Warnanya eksklusif, velgnya eksklusif, bumpernya eksklusif. Dan walaupun yang coupe sangat menawan bentuknya, tapi ini yang cabrioletnya, astaga, keren sekali. Di belakang tidak begitu banyak perbedaan dibandingkan LC500 biasa, tapi yang saya suka dari Lexus adalah ini edisi spesial. Tapi Lexus menganut konsep simplicity. Hanya ada logo Lexus dan ada nama mobilnya LC500. Nggak ada tuh Hakuji Edition 1 of 60, itu nggak ada. Cukup sederhana aja seperti ini, tapi buat orang-orang yang mengerti bahwa ini adalah satu-satunya di Indonesia. Nah, ini salah satu yang paling menarik dari LC adalah mesinnya. Mesinnya tidak pakai turboan, tidak pakai elektrifikasi, walaupun sebenarnya ada yang versi elektrifikasi yang bukan limited edition ini, itu yang LC350H, tapi ini LC500, 5000 cc, V8, 471 HP, torsinya 540 Nm, 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam 4,5 detik. Mungkin buat mesin 5000 cc bukan tergolong tenaga yang besar, artinya tenaga spesifiknya itu tidak sampai 100 HP per 1000 cc. Tapi ini NA V8, jadi akan memberikan karakter yang kuat gitu. Dan saya udah nggak sabar untuk mencobanya langsung, karena sang pemilik ini juga tidak hanya menyerahkan mobil ini untuk direview, tapi beliau mempersilahkan saya untuk mencobanya. Pertama kali akan nyetir Lexus LC langsung yang varian paling rare-nya. Oh ya, ini mesin menyalurkan tenaganya ke dua roda belakang lewat transmisi otomatis 10 speed. Nah, bedanya untuk yang edisi ini, di belakangnya sudah menggunakan Torsen Limited Slip Differential. Jadi akan memberikan cengkraman yang lebih equal dan lebih baik untuk di ban belakang, karena diferensialnya itu bisa dikunci, lebih mengunci dibandingkan tipe standar. Lihat ini, interiornya biru semuanya, dan Anda tidak bisa pilih warna interior untuk Hakuji Edition ini. Bahkan katanya Indonesia pun memesan Hakuji Edition ini sampai 1 tahun memesannya. Baru datang beberapa unit, itu pun yang convertible hanya 1 unit. Di belakang, ini bisa buat duduk. Kalau misalnya Anda mau duduk di belakang bisa, tapi mungkin kaki mesti ditinggal di rumah. Atau mungkin lutut ke bawah mesti nggak ada dulu, karena ini hampir nggak ada legroom. Jadi ini hanya cocok untuk anak kecil, mungkin anak balita, atau ya sudah sebagai hiasan saja. Karena yang paling penting buat Lexus LC ini adalah di bagian depannya. Oke, kita masuk, kita nyalakan dulu. Oh, suaranya tuh suara gemuruh berwibawa. Kalau udah idle nggak terlalu berisik, tapi pada saat startup tuh ada RPM tuh dinaikkan dan ada suara yang cukup gemuruh. Nah, sekarang ini masih arsitektur Lexus yang sebelum sekarang. Nih, mode berkendara masih di sini. Sebenarnya ini agak aneh ya bentuknya ya, kayak tanduk gitu ya, tapi ya begitulah Lexus sebelum yang sekarang. Jadi entertainment sistemnya juga masih menggunakan generasi sebelum yang paling baru, karena ya ini bukan mobil yang baru, dia dari 2016 sudah ada. Oke, sekarang kita coba dulu suara knalpotnya seperti apa. Nggak nyangka Lexus bisa suaranya segarang ini. Jadi di bawahnya halus, tapi begitu di putaran atas, apalagi dengan injakan gas yang dalam, keluar garang gitu suaranya. Ini Lexus paling berisik yang pernah saya dengar, karena saya belum pernah dengar LFA. Wah, jadi ini menarik sekali, nagih banget gitu ngegasnya tuh.
ada suara old style-nya gitu. Jadi nggak kayak suara V8 modern, kayak ada suara old style. Cakep banget suaranya. Oke. Yang lain sama, tuas transmisi semua, interior, instrumen, multimedia system, AC semua sama. Mark Levinson-nya 13 speaker untuk mobil sekompak ini. Tapi yang membedakan adalah warna birunya. Ini benar-benar mendominasi. Semuanya sama. Dan di sini ada laci yang juga bisa menutupi cup holders kalau misalnya Anda ingin menjadi sandaran tangan, sehingga menjadi sandaran tangan yang nyaman. Tapi di sini, nah ini ada untuk membuka dan menutup atap. Sekarang kita coba hitung yuk berapa detik untuk menutup mobil ini. Oke, sekarang kita coba 1, 2, 3. Oke, tinggal nunggu belakangnya nutup. Oke, 17 detik. Jadi nggak terlalu lama. Dan kalau kita buka sekarang, kalau bukanya berapa lama ya? 1, 2, 3. Bukanya lebih cepat, 15 detik. Jadi, dan proses buka tutup ini itu bisa dilakukan sambil berjalan 50 km per jam. Jadi convenient ya, nggak harus berhenti. Ngomong convenient nih, agak kering juga tenggorokan. Bel, ada permen nggak? Thank you. Golden ginger, sugar free. Saya seneng nih yang sugar free kayak gini nih. Enak nih. Mau nggak? Ambil lagi. Oke. Sekarang saat yang sangat saya tunggu-tunggu. Oh, ini mestinya masuk sini nih. Kita buka dulu. Kita akan berjalan dengan Lexus LC 500 yang hanya ada 1 unit di Indonesia. Seperti apa rasanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini posisi nyetirnya enak sekali ya. Benar-benar posisi nyetir seperti posisi nyetir roadster atau mobil sport, posisi duduk rendah dan kaki cukup selonjor ke depan. Oke, jadi mobil ini dibawa ke tempat syuting itu dengan towing. Yang punya belum nyetir sama sekali. Dan sekarang saya akan bawa ke jalan. Nyetir mobil eksklusif kayak gini tuh seneng gitu ya. Ada deg-degannya juga karena bukan mobil saya sendiri. Jadi harus hati-hati. Sebenarnya sih yang minjemin tadi bilang, udah terserah bawa aja, gimana mau digeber juga. Tapi tetap kita harus hati-hati, respect sama properti orang. Nikmatnya convertible. Angin banyak masuk ya. Coba kalau kita tutup jendelanya. Kalau kita tutup jendelanya seperti ini. Nah, ini angin udah nggak ganggu lagi. Ada dikit, tapi sedikit sekali anginnya. Dan kita bisa menikmati atap terbuka tanpa terganggu dengan angin. Tapi kalau kita mau maximum style, ya kaca dibuka seperti ini. Mobil ini kondisi standar udah ada head-up display, AC-nya juga udah dual zone. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan pedal shift.
Tapi saya masih transmisi otomatisnya aja biasa. Karena agak pusing juga ya kalau pakai pedal shift 10 speed gitu loh. Agak-agak kebanyakan buat kita pindahin sendiri. Kita injek gas, tapi masih di mode normal. Jadi transmisinya kickdown-nya nggak terlalu sigap. Dia lebih mementingkan kehalusan kalau di mode yang normal. Kalau kita masukin mode ke sport plus deh sekalian yang paling gaharnya. Oh, suspensi juga terasa lebih keras langsung. Nggak apa-apa deh, kita coba yang sport plus. Oke, kita coba tarik dikit ya. Di atas 5000 RPM bunyinya langsung berubah. Bunyinya benar-benar berubah seperti mobil V8 old school. Wow. Kayaknya jendela harus kita ini deh. Jendela harus kita tutup supaya kita bisa lebih appreciate sama suaranya. Oke, masuk mode manual aja ya. Perpindahan giginya juga suaranya enak. Oh, knalpot standarnya aja itu sudah mengeluarkan suara yang cukup untuk membangkitkan adrenalin. Apalagi ini kalau knalpotnya diganti, tapi ini special edition ya. Kayaknya sayang kalau knalpotnya diganti. Dan karakter keluaran tenaganya memang khas naturally aspirated engine. Jadi dia itu tidak ada turbo lag, tenaga itu langsung, tapi juga tidak ada yang tenaga tiba-tiba gede gitu. Semuanya bukan flat ya, semuanya linear, terprediksi. Nah, itulah indahnya NA. Walaupun secara tenaga mungkin tidak sekuat kalau misalnya mesin ini turbo, tapi dia memberikan karakter dan jiwa yang kuat dan membuat kita itu gampang menyatu dengan mobilnya. Kalau handling tajam, tapi bukan tajam seperti mobil sport sejati. Masih ada sedikit body roll. Tapi ya ini Lexus. Akan sangat salah pendekatan desainnya kalau di Lexus itu dibuat keras. Karena Lexus itu identik juga dengan kehalusan, kenyamanan. Dan walaupun lebih keras suspensinya yang di Sport Plus, tapi ternyata ini tetap nggak keras-keras amat gitu. Kalau di mode normal tetap tajam pengendaliannya, cuma sedikit lebih limbung aja, tapi masih sangat-sangat stabil. Ya ini bukan kelasnya ini ya, pengendaliannya itu bukan seperti Nissan GT-R gitu ya, yang beloknya itu bisa langsung sigap gitu ya. Tapi ini lebih ke arah sport, gentleman sport. Masih bisa dinikmati kenyamanannya. Ini paling enak dipakai bersantai. Sekarang kita tarik lagi. 1, 2. Oke, sekarang kita akan tarik lagi mobil ini. 1, 2.
khas NA ya. Kenceng tapi tidak mengintimidasi. Kenceng tapi semuanya in control, semuanya linear. Untuk feeling di setir, memang harus diakui feeling di setirnya ini bukan seperti mobil sport sejati yang Anda bisa merasakan setiap ketidakrataan di jalan dengan getaran di setir gitu. Ini rasanya sangat sedikit ya. Jadi memang ini bukan pure sports car untuk performa. Ini memang lebih ke arah style. Nah, sekarang kita jalan 40 km per jam. Nah, kita akan tutup. Oke, kita akan tutup ya sekarang. Bisa dilakukan sambil jalan. Simple, cuman satu tombol dan langsung silent di dalam mobil. Nah, ketika silent gini, apakah kita bisa lebih jelas mendengarkan mesinnya? Kita coba lagi. Lebih jelas, lebih tidak terganggu sebenarnya, lebih tidak terganggu angin. Walaupun sebenarnya suaranya lebih jelas ketika atapnya dibuka. Ketika atapnya dibuka tuh frekuensi atas dari suara knalpotnya tuh lebih keluar. Kalau dari dalam ini lebih ngebas suaranya. Tapi itu benar-benar di atas 5.000, di bawah 5.000 ini tenang mobilnya. Nggak berisik sama sekali, nggak mengintimidasi sama sekali. Dan kalau Anda bisa lihat dari luar, ketika atapnya ditutup, memang nggak sekeren kalau atapnya dibuka. Kalau atapnya dibuka itu keren sekali. Nah, memang kalau lagi dalam keadaan atap tertutup seperti ini tuh silent semuanya, khas Lexus. Tapi ini sebuah cabriolet. Esensinya adalah ini harus dibuka, apalagi udaranya lagi cerah, tidak terlalu panas, mataharinya juga tidak terlalu terik, sore hari seperti ini. Dan Anda mendapatkan mobil yang keren sekali dilihat. Mau dibawa santai oke, mau digas juga. Tapi ini setelah saya coba-coba lagi ya, antara normal dan Sport Plus nggak terlalu terasa beda kekerasannya. Atau malah mungkin nggak berbeda ya. Tapi nggak masalah karena mau di mode manapun masih terasa cukup nyaman ini mobil. Untuk ukuran mobil sport mungkin ini salah satu yang ternyaman. Oh ya, ada lagi perubahan yang dilakukan untuk yang Hakuji Edition ini. Kalau di Lexus LC500 normal, itu suspensi belakangnya lebih keras ketimbang yang depan. Nah, di Hakuji Edition ini suspensinya di reverse. Sekarang depannya yang lebih keras, belakangnya lebih empuk. Itu tujuannya untuk menambah grip di bagian belakang supaya mobil ini pengendaliannya lebih mudah di tikungan, mengurangi gejala oversteernya. Terus tadi pada saat saya coba tarik itu kan jalannya agak belok, itu juga nggak ada gejala pantat mau ngebuang sama sekali, semuanya terjaga dengan baik. Mantap. Mas Wid, tadi permen jahe apa sih? Enak. Lagi review sempet-sempetnya nanya permen jahe. Itu permen premium rasa jahe golden ginger. Ini bentar ya, gue ambilin. Ini ada yang kemasannya juga di kaleng dan dia masuk ke cup holder kayak gini. Jadi ini enjoy banget kalau buat nyetir rev. Rasanya itu tuh nggak terlalu strong, tapi rasa jahenya tuh bener-bener kerasa dan seger banget, bikin mood itu jadi enak kalau nyetir. Nah, itu ada rasa apa aja, Mas? Pengen beli gue. Ini pokoknya ada 11 rasa. Jadi lo bisa pilih mana yang sesuai sama lo. Nah, kalau misalnya lo pengen keterangan lebih lanjut, lo langsung aja ke sosmednya nih di sini. @goldenginger.id. Lo mau nggak? Mau.
Thank you. Sebelum lo makan, kita lanjut dulu. Oke, ada satu yang belum kita lihat, itu adalah bagasinya. Nah, dalam keadaan atap terbuka seperti ini atau tertutup, itu nggak beda kapasitas bagasinya, tapi memang kapasitas bagasinya kecil. Ini koper medium aja kayaknya nggak muat, cuman bisa travel bag, itu juga mungkin cuma satu, backpack lah, yang ringkas-ringkas, tapi nggak masalah karena kita beli mobil ini bukan untuk piknik, bukan untuk berlibur, tapi untuk menikmati rasa atap terbukanya, keindahan desainnya, deruman V8-nya, kemurnian dari mesin naturally aspirated V8. Dan jangan lupakan lagi fakta bahwa di Hakuji Edition yang convertible ini hanya ada satu di Indonesia. Anda beli mobil baru, ATPM, hanya satu di Indonesia. Dan siapapun yang beli ini, Mr. X, Anda sangat beruntung karena Anda beli 3,7 miliar, sekarang bisa dijual langsung dengan harga 5 miliaran rupiah. Terima kasih juga untuk mengizinkan saya sudah mencoba mobil ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Ery jika Anda belum. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bagi permen jahenya lagi dong.